Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga karena arus pendek listrik, 2 los toko di Mataram ludes terbakar. Diduga hendak berpesta narkoba, 6 pria dan wanita di Mataram diringkus polisi. Sosialisasikan visi misi paslon, KPU menggelar debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur NTB. Empat pria dan rekannya, 2 wanita diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menyalahgunakan narkotika. Mereka ditangkap di sebuah rumah kos di Kota Mataram diduga saat hendak berpesta narkotika. Polisi menyita 0,43 gram sabu-sabu, 0,45 gram ganja, uang tunai, dan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang resah kerap melihatnya berpesta narkoba dan diduga menjual narkoba ke para remaja desa. Kami dapat mengamankan 6 orang terduga yang diduga hendak melakukan pesta narkoba, dan benar saja ketika kita lakukan penggerbegan terhadap salah satu kamar yang kami duga sebagai pengedar di sana, kami dapatkan paket ganja dan paket sabu-sabu. Dan setelah kita lakukan tes urin terhadap ke-6 orang yang kita amankan, semuanya positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka mengaku hanya menjadi pemakai narkotika dan bukan pengedar. Terakhir 5 bulan terakhir ini saya aktif lagi. 5 bulan terakhir ini. Emang keluar dari penjara nggak punya kerjaan lain? Saya keluar penjara, saya kerja Pak. Kerja apa? Hidroponik, melon hidroponik, budidaya melon. Narkoba lagi? Sudah berhenti kontraknya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria bernama Astar berusia 38 tahun diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri beras di sebuah retail modern di Kota Mataram. Astar diringkus di rumahnya di Kelurahan Cakranegara atas laporan karyawan retail modern. Tersangka ditangkap setelah polisi mempelajari video rekaman kamera pengawas yang diserahkan sebagai barang bukti. Polisi menyita 2 bungkus beras ukuran 5 kg, tas ransel, dan 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka beraksi di 4 retail modern dengan modus berpura-pura datang untuk berbelanja. Modus dari pelaku itu sendiri adalah pelaku masuk ke Alfamart dengan pura-pura berbelanja, mengitari beberapa katalognya dengan berfoto, kemudian dia pura-pura menelpon rekannya. Setelah dilihat bahwa kondisi dengan aman dan lenggah, baru diambil beras tersebut. Kemudian beras tersebut dimasukkan ke dalam ranselnya yang sudah disiapkan. Tersangka mengaku hasil curian ini dijual ke toko kelontong dan pasar tradisional. Berarti kamu kemarin baru keluar 2021 ya? Apa kamu ambil? HP. Terus kemarin kamu nyuri apa? Di mana kamu nyuri? Terus alasan kamu nyuri apa? Curi beras itu untuk apa? Kamu gunakan apa itu beras itu? Kalau mangan, kalau kamu jual mana itu berumur? Sudah jual lagi. Oh, belum sempat kamu jual, kamu dikejar ya? Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Timur menggencarkan penertiban kafe dan tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin di sejumlah wilayah pada Kamis pagi. Salah satunya sejumlah kafe di Desa Lenek yang dilaporkan masyarakat kerap menjadi tempat berpesta miras dan bertransaksi narkoba. Namun diduga informasi razia telah bocor ke pemiliknya, sejumlah kafe remang-remang di wilayah ini justru sepi, bahkan ada yang justru sudah dirusak diduga oleh pemiliknya. Petugas hanya mendapati bekas botol minuman keras dan nota belanja pengunjung. Meski sudah dirusak, namun Pemda meminta bantuan pemerintah desa untuk mengawasi aktivitas hiburan di wilayah tersebut jika kembali mengganggu. Belakangan ini info dari Desa Lenek Lau bahwa aktivitasnya tidak sesuai dengan peruntukannya di jam batas waktu penutup. Seharusnya jam 13.00, tetapi ketentuannya pelaksanaannya kafe ini adalah sampai larut malam. Yang kedua, adanya info transaksi miras di sini. Nah, yang ketiga, ya adanya transaksi narkoba dan kegiatan lain yang sifatnya yang mengganggu ketentraman masyarakat. Ini yang disiapkan apa aja di sini, Bu, sebelumnya? Kopi, bensin kita jual, Oh, gitu. jual susu, mie. Namun minum mamanya itu orang sih ya bawa ke sini yang minum-minum itu, orang yang bawa dari luar. Artinya aktivitasnya bebas ya di sini ya, Bu. Enggak tahu, ada orang lagi. Maksudnya mau dibagi itu orang bawa minuman itu enggak enak rasanya. Oh, enggak enak dilarang gitu ya? Enggak enak. Kalau Ibu sendiri nyiapin nggak di sini? Enggak. Oh, enggak. Tak hanya rutin merazia aktivitas tempat hiburan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, Pemda juga mendata para pengelola sebagai upaya pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang berlaku. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pengelola wisata mendesak pemerintah Kabupaten Lombok Barat serius membenahi kawasan wisata Senggigi menjelang musim liburan akhir tahun. Pemda diminta terus memperbaiki infrastruktur dan fasilitas wisata yang menjadi pendukung utama perkembangan destinasi. Pengelola juga menyoroti minimnya dukungan promosi dan penyelenggaraan event yang menyebabkan kunjungan wisatawan tidak stabil. Sejumlah pelaku wisata di Kabupaten Lombok Barat meminta pemerintah daerah lebih serius memberikan perhatian terhadap kawasan pariwisata Senggigi. Terlihat ada penurunan ya, kalau dibanding dengan bulan September, di mana bulan September masih ada periode MotoGP, itu yang sangat membantu di September. Cuma kalau di Oktober ini tidak ada event yang sifatnya skala regional, tapi memang ada penurunan sekitar 5%, tidak banyak ya. Di bulan Oktober ini saya rasa tidak banyak, tapi di samping penurunan kamar kita terbantu banyak oleh adanya event-event yang kategorinya MICE. Nah, jadi antara September dan Oktober dari segi pendapatan tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Menyikapi hal itu, Pemda berjanji akan memprioritaskan pendataan dan konektivitas antar destinasi. Tingkat okupansi hotelnya sudah sangat-sangat tinggi. Kira-kira itu naik 25% dari tahun sebelumnya. Ya, sekitar 70-80% itu sudah ada. Untuk menyambut datang banyak wisatawan ini apa yang kita memang berusaha untuk Senggigi ini karena beberapa upaya yang kita lakukan, terutama menata. Peningkatan langkah promosi dan pembenahan destinasi diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan memasuki musim liburan akhir tahun nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.